sana sedikit pun tidak berdetak hatimu untuk menjaga NKRI ini, menjaga syariat Islam, menjaga akidah, maka jangan bilang Anda muslim. jangan bilang Anda punya otak yang waras. Juga dilengkapi dengan remaja-remaja masjid, ya, milenial mujahidah kita semua, insya Allah bisa kumpul hari ini. Ini berapa yang dibawa? Berapa Insya orang? Allah kita kalau semuanya hadir bisa 500 orang. Aksi ini kami tujuannya itu menolak RUU PKS yang mana bagi kami itu sangat merugikan seluruh rakyat Indonesia, emak-emak, suami, istri, anak, semuanya dirugikan. Karena kami tidak ingin masa depan anak bangsa hancur, akidah Islam itu dilemahkan, bahkan akan dihapuskan. Ada tambahan? Kalau tambahan dari saya yang jelas sederhananya seperti ini, ya. Kami emak-emak ini memang mungkin tidak begitu menguliti isi dari RUU PKS itu, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Tetapi di sana banyak kalimat yang multitafsir dan ini berimbas kepada pelemahan syariat, bahkan menghilangkan syariat Islam. Dan ini sangat mengganggu yang namanya rumah tangga yang bertonggakkan syariat Islam. Dan jangan lupa kawan-kawan, saudara-saudara, kita di sini adalah terbanyak, Islam itu terbanyak. Oke, harap PKS itu tuh ibarat racun di balut madu, Oke, sip. mengibuli seluruh rakyat Indonesia. Oke, salah satu poin mungkin yang Ibu tahu apa Bu dari itu? Jadi di pasal 1 ayat 1 bab 1 ya, itu ada kalimat yang sangat rancu. Jadi tersirat seperti ini bahwa melemahkan syariat Islam. Jadi di sini Melindungi. kalau rancangan undang-undang kekerasan seksual ini disahkan, ini berpotensi melegalkan LGBT, melegalkan zina, ya, dan juga merusak tatanan kehidupan berislami kita, Khususnya syariat Islam. Tapi kami tidak berhak dengan anak kami, karena pada saat kami mewajibkan anak-anak kami berhijab, si anak tidak setuju, maka kami orang tuanya Melanggar bisa hak asasi. dipidanakan. Dan ini sangat tidak baik, sangat tidak baik. Oke, harapannya Bu apa Bu? Harapannya Pada pemerintah. ditolak, dibatalkan. Oke. Ya. Kalau dari Dan kembalilah kepada syariat Islam Islam yang yang kafah. benar. Solusinya itu Iya. kembali Oke. ke Islam yang apa yang benar. Oke, siap. Bu, kalau maaf Ibu ini baru pertama kali turun seperti ini apa udah keberapa kali? Alhamdulillah ya, kita udah sering lah. Mm-mm. Sering kita tujuannya menginspirasi aja, mengeluarkan pendapat dari zamannya kemarin kita udah dulu. Oke. Adakah pengalaman yang Ibu rasakan setiap kali turun gitu Bu? Untuk ke lapangan gini, mengaspirasikan ini. Ada pengalaman tertentu yang Ibu rasakan ketika menyuarakan? Kita cukup merasa apa ya selama berapa kali kita melakukan ya alhamdulillah baik semua, tidak ada chaos ataupun yang tidak ada sama sekali, karena memang kita tujuannya menyampaikan hati nurani kami, apapun yang kami lihat, kami dengar, kami rasakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan sebagai warga negara, itu yang kami suarakan. Kita koordinasikan sama-sama atau gimana Bu? Insya Allah kita satu suara, satu komando. Dan ini adalah murni kegalauan dari emak-emak se-Indonesia Raya. Ya. Oke. Lebih khusus lagi emak-emak se-Sumatera Selatan bersatu padu dengan mujahidah dan juga muslimah, forum muslimah Sumatera Selatan. Ini adalah kegalauan kita semua. Dan kalau Anda yang menonton TV ini, yang menonton siaran ini, kalau Anda di sana sedikit pun tidak berdetak hatimu untuk menjaga NKRI ini, menjaga syariat Islam, menjaga akidah, maka jangan bilang Anda muslim. jangan bilang Anda punya otak yang waras. Seksual itu kontennya didasari oleh akidah sekuler, pemisahan agama dari kehidupan yang penuh dengan ide liberalisasi. Dalam hal ini liberalisasi seksual. Yang kedua, alasan kami yang kedua, istilah dan definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS ini mengandung kesalahan yang paradigmatik, yang mendasar. Ini ada pada pasal 1 ayat 1 bab 1. Sehingga implikasinya berpotensi melindungi LGBT dan juga penyimpangan seksual lainnya. Ini akan kita basmi, teman-teman. Kita tidak setuju untuk itu. Dan alasan ketiga, implikasi berbahaya dari kesalahan paradigmatik tersebut adalah menegosiasi syariat Islam tentang pernikahan dan keluarga. Sehingga relasi orang tua dengan anak serta relasi dengan suami dengan istri itu berpotensi dipindahkan, bahkan mungkin akan dipidanakan, bahkan mungkin dihapuskan. Suami
tidak punya kekuasaan apa-apa terhadap istrinya. Ini salah. Dan yang keempat, menyerukan kepada masyarakat khususnya umat Islam ya, umat Islam. Solusi hakiki dari masalah kejahatan seksual ini adalah kembali kepada syariat Islam secara kafah. Hanya itu kawan-kawan. Tolong disampaikan dengan benar, jangan dipelintir. Oke? Kami takutkan hak suami kepada istri juga akan hilang di sini. Nah, inilah yang akan kita bangun, bahwa kita tidak bisa memisahkan syariat Islam yang sudah kita pakai menjadi landasan utama kita dalam berkehidupan, itu dipisahkan. Ada unsur-unsur liberalisme, unsur-unsur syiah di sini, sekuler di sini. Nah, ini yang kita cium bau-bau busuk seperti ini. Ya, ini menurut pendapat kami emak-emak ya. Ini menurut pendapat kami. Juga ya, untuk emak-emak gitu ya. Untuk semua. Jangan Edukasi. Judulnya memang bagus. Judulnya sangat bagus. Makanya racun berbau bagus. Ada poin-poin tertentu nggak Bu yang dituntut apa? Boleh dibacakan Bu? Oke ya. Mungkin bisa kita sampai ke petisi ini. Iya, Dibacanya baik. bacakan Dan aja. saya akan membacakan ada beberapa hal yang menjadi penolakan kami dan kenapa kami Forum Muslimah dan juga emak-emak lintas komunitas ini menolak.